Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kerja kelompok hasil dari kelompok kami, yaitu tentang sebuah paper yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi eh, peningkatan jumlah orang Indonesia yang berbelanja online. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Dwikia Harstiadi, rekan saya Dona Arliana, dan rekan saya lagi Nisha Marcelin Sarumaha. Mengapa orang Indonesia gemar berbelanja online? Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa di tahun 2018 ditunjukkan bahwa perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia itu di tahun 2018 menyentuh angka 106 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2019 naik menjadi 206 triliun rupiah. Di tahun 2020 menyentuh angka 266 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2021 yaitu 403 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022 diproyeksikan akan menyentuh angka 530 triliun rupiah. Dari data yang saya tampilkan di layar membuat kita dapat menyimpulkan bahwa dari tahun ke tahun tingkat transaksi e-commerce di Indonesia itu menunjukkan peningkatan. Di sini dapat kita simpulkan pula bahwa orang Indonesia itu gemar yang namanya berbelanja online. Transaksi di sini bukan hanya transaksi yang ada di e-commerce, tapi juga transaksi perbankan seperti perbankan melalui aplikasi perbankan. Dan kemudian tentu saja ini membuat kita berasumsi bahwa orang Indonesia itu gemar berbelanja online dapat menyebabkan perilaku konsumtif. Nah, faktor yang mempengaruhi belanja melalui media internet yaitu apa saja sih yang bisa mempengaruhi faktor orang Indonesia itu gemar berbelanja online? Konsep teori yang kita ambil yaitu konsep teori dari bukunya Kotler dan Armstrong tahun 2003, yaitu yang pertama yaitu kelengkapan informasi, kedua konsumen dapat berinteraksi. Mohon maaf, yang pertama yaitu kelengkapan informasi yang isinya konsumen dapat berinteraksi dengan situs penjual untuk mencari informasi, produk atau jasa yang benar-benar konsumen inginkan. Kemudian memesan atau mendownload informasi di tempat. Kemudian masalah kenyamanan. Tentu saja orang Indonesia suka yang namanya kenyamanan. Konsumen tidak perlu bergelut dengan lalu lintas, tidak perlu mencari parkir dan berjalan ke toko. Kemudian adanya faktor waktu, yaitu konsumen dapat memeriksa harga dan memesan barang dagangan selama 24 jam sehari dari mana saja. Jadi kita bisa melihat secara langsung live harga gitu, secara langsung tanpa harus kita pergi ke tempat produk itu dijual. Kemudian ada kepercayaan konsumen, yaitu efek penyesalan dan kekecewaan pembelian terhadap evaluasi pemilihan berikutnya. Kemudian kejadian dan tindakan konsumen yang mengawali perilaku membeli sebenarnya, keamanan pengiriman barang, kerahasiaan data-data pribadi termasuk penggunaan kartu kredit. Nah, di sini artinya kepercayaan konsumen itu kita sebelum beli sudah mendapatkan review dari orang lain yang pembeli sebelumnya. Jadi kita bisa membandingkan apakah barang ini bagus atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian kita berbelanja online mendapatkan kepercayaan, yang mana ketika kita berbelanja online otomatis uang itu kita tidak setorkan kepada penjualnya, tetapi melalui
e-commerce-nya. Jadi e-commerce-nya menerima dulu jika barangnya itu sudah sampai ke kita, maka e-commerce-nya akan memberikan uangnya kepada penjual. Jadi e-commerce itu ibaratkan penghubung antara penjual dan pembeli. Nah, itu menjadi faktor kepercayaan konsumen. Kemudian tingkat-tingkat kejahatan yang ibaratnya seperti pembobolan rekening, kemudian pencurian data pribadi itu para konsumen ini menganggap bahwa itu sangat minim dilakukan oleh penyedia jasa e-commerce, karena e-commerce di sini sudah mendapatkan kepercayaan oleh eh, pemerintah. Artinya mereka sudah legal bahwa e-commerce ini merupakan suatu badan usaha swasta tentunya, yang mana sudah sudah dilegalkan atau sudah dipercaya oleh pemerintah. Ya. Sekian dari saya penjelasannya. Saya lanjutkan kepada Ibu Dona Arliana untuk melanjutkan pembahasannya. Baiklah, saya akan melanjutkan faktor internal. Aspek perilaku individu. Konsumtif, gaya hidup konsumtif telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Buktinya, negara ini lebih banyak orang yang hanya gemar mengkonsumsi daripada memproduksi sendiri berbagai barang yang dibutuhkan. Dengan alasan kepraktisan kita lebih membeli apa yang sudah ditawarkan pasar, padahal peluang untuk membuat sesuatu dan dilempar ke pasar masih banyak. Budaya konsumtif masyarakat Indonesia juga erat kaitannya dengan daya juang kita dalam berbisnis. Kita lebih senang bekerja untuk orang lain tanpa melihat peluang berkarya. Mental kita sebagai individu harus ditempa agar tidak hanya jadi generasi pekerja. Motivasi, hal yang mendorong seorang untuk melakukan pembelian suatu barang atau jasa. Kepercayaan diri seorang dengan self-system rendah umumnya lebih mudah terpengaruh jika dibandingkan dengan orang yang mempunyai kepercayaan diri tinggi. Observasi, sebelum membeli barang, umumnya orang melakukan pengamatan terlebih dahulu. Baik pada diri sendiri maupun orang lain terkait barang yang akan dibeli. Proses belajar, pengalaman individu masing-masing berpengalaman terhadap keputusan membeli suatu barang. Kepribadian, konsep diri, mencakup ide, persepsi, serta sikap yang dimiliki seseorang atas dirinya. Aspek sosial, tuntutan gaya hidup, banyak faktor yang mempengaruhi gaya hidup konsumtif seseorang. Di antaranya adalah pekerja dan lingkungan sosial. Untuk dapat diterima lingkungan kerja atau lingkungan pergaulannya, seseorang akan berusaha membuat standar hidup yang sama dengan orang-orang di sekelilingnya. Misalnya saja, ibu rumah tangga yang tinggal di perumahan elit. Dia akan merasa terdesak untuk tampil seperti ibu-ibu dengan yang ditemukan dalam acara kumpulan RT, syukuran tetangga, dan pengajian sekalipun. Sikap konsumtif pun akhirnya berpotensi muncul berjamaah. Haus akan pengakuan diri. Bagi manusia yang terbiasa hidup bersosial, pasti akan ada satu titik saat kebutuhan dasar telah terpenuhi. Dia ingin mendapat pengakuan dari orang lain, ingin dihargai, diberi perhatian akan keberadaannya. Pengakuan diri akan berujung pada sikap konsumtif ketika orang-orang mulai
membelanjakan uangnya untuk mendapat pengakuan. Sadar atau tidak, terkadang kita sendiri pun membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin meningkatkan kepercayaan diri, seperti sepatu original keluaran merek ternama dengan harga jutaan rupiah pun akan Anda usahakan untuk bisa memilikinya, karena memang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Sikap konsumtif datang berbarengan dengan hasrat kita untuk mempercantik dan memperkeren penampilan. Dan hal tersebut kebanyakan kita dapat dari produk-produk luar negeri. Padahal banyak pabrik di Indonesia yang membuat barang-barang untuk dijual di pasar internasional dengan merek dagang buatan luar, seperti sepatu dan kaos, yang ternyata kita lebih bangga karena merek buatan mereka, bukan karena pabrik pembuatnya yang berlokasi di Indonesia. Faktor eksternal. Ada banyak promo menarik. Daya tarik dari situs belanja jual beli online adalah banyaknya promo menarik yang ditawarkan. Promo yang ditawarkan pun beragam. Bisa dalam bentuk potongan harga, cashback, point reward, hingga gratis ongkir untuk pembelian tertentu. Bahkan beberapa merchant juga bekerja sama dengan kartu kredit atau e-wallet tersebut untuk menambah promo yang tak tanggung-tanggung. Promonya juga bisa dikumpulkan atau ditukar pada lain waktu selama masih berlaku. Dengan banyaknya promo, harga yang didapat bisa lebih bersahabat dengan kantong anak muda. Waktu dan tenaga tidak terbuang sia-sia. Sebelum adanya situs jual beli online, untuk berbelanja kita harus mendatangi dulu tokonya. Untuk sampai tokonya, kita harus rela menghabiskan waktu berdiam diri di dalam kendaraan karena macet. Sampai di toko, terkadang barang yang diinginkan sudah habis persediaannya. Masalah-masalah ini tidak akan ditemukan saat berbelanja online. Anak muda bisa menghemat waktu, tenaga, serta langsung melihat ketersediaan barang dan modelnya lewat layar handphone. Wajar jika belanja online semakin digeluti anak-anak muda. Ongkir gratis, tidak perlu buang bensin seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dulu kita harus mendatangi mall atau toko tertentu untuk membeli suatu barang. Kini keberadaan situs jual beli online membuat belanja bisa langsung dari rumah sendiri, tidak perlu lagi memikirkan isi bensin, uang parkir, apalagi harus bermacet-macet di jalanan. Barang yang diinginkan bisa langsung hadir di pintu rumah Anda, apalagi tengah pandemi yang memaksa anak muda untuk di rumah saja. Belanja online semakin menarik perhatian. Ditambah beberapa merchant yang menawarkan gratis ongkir dengan transaksi tertentu. Biaya untuk belanja bisa fokus hanya pada barang yang dibeli. Banyak produk dan brand tersedia. Dulu situs jual beli online hanya menghadirkan toko-toko kecil. Namun melihat tingginya minat pembeli akan belanja online, kini brand besar sudah membuat official store di e-commerce. Kehadiran official store ini pun makin meningkatkan kepercayaan pembeli. Selain itu, anak muda juga bisa membeli barang impor yang tidak diperjualbelikan di Indonesia lewat situs jual beli online ini. Pilihan berbelanja pun semakin lengkap dan banyak untuk dipilih. Bisa lihat reward orang sebelum beli.
Kelebihan lain yang dimiliki dari belanja di situs jual beli online adalah bisa melihat reward orang sebelum membeli. Kini reward pembeli sebelum menjadi patokan apakah merchant tersebut terpercaya atau tidak. Bahkan jumlah reward yang diberikan dari pembeli sebelum menjadi tolak ukur sebelum berbelanja. Pengalaman ini yang tidak bisa didapatkan saat berbelanja di toko konvensional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Bang Dwiki karena kesempatannya. Saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan yaitu mengganggu kestabilan keuangan. Keuangan merupakan hal yang krusial dalam kehidupan bagi masyarakat yang gemar berbelanja online, diharapkan untuk bijak. Belanja online yang dilakukan untuk mengisi waktu secara rutin adalah musuh utama dalam perencanaan keuangan. Bahkan, secara tidak sadar pun, kebiasaan ini bisa mengganggu perencanaan finansial dalam mencapai goals. Cara mencegah kondisi ini salah satunya dengan menyusun daftar barang yang dibutuhkan, kemudian dibeli. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah memang membutuhkan barang yang sedang dilihat apabila muncul keinginan untuk membelinya. Jika muncul, sudah saatnya untuk benar-benar mengontrol perilaku dalam hal berbelanja online. Yang kedua yaitu tak sesuai ekspektasi. Belanja online tak selalu memuaskan pembeli akan kualitas barang yang dibeli. Ketika belanja di online, pembeli hanya diperlihatkan barang lewat sebuah foto dengan deskripsi berupa tulisan. Dalam hal ini, pembeli harus cermat dan mengetahui poin-poin penting mana yang dipercaya dan berdampak pada kualitas barang. Seringkali pembeli dibuat kecewa karena kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan bakal hal ini memunculkan fenomena di mana pembeli melakukan protes kepada kurir yang notabene tugasnya hanya untuk mengantarkan barang ke pembeli. Tentu hal ini menjadi kerugian bukan hanya bagi pembeli tetapi juga pihak lain. Yang ketiga yaitu beli barang yang tidak dibutuhkan. Tanpa disadari, melakukan belanja online tak hanya membeli barang yang dibutuhkan dengan berbagai kemudahan dan penawaran diskon ataupun potongan yang menarik. Pembeli bisa saja membeli barang karena tertarik dengan harganya yang ditawarkan. Kondisi ini bisa membuat pembeli menjadi impulsif dan membeli banyak barang yang notabene tidak dibutuhkan. Atas dasar lapar mata, seseorang bisa saja menggila membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, mulai dari peralatan pribadi, untuk rumah, ataupun yang lainnya. Jangan hanya karena keinginan semata menyebabkan kondisi keuangan membengkak dan bahkan amburadul serta menimbulkan banyak kerugian. Yang keempat yaitu rawan penipuan. Belanja online sudah menjadi hal lazim disertai dengan toko online yang menjamur di seluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri. Sebuah kondisi yang berpotensi memunculkan penipuan terhadap para pembeli. Banyak oknum yang mengincar pembeli dengan keterbatasan pemahaman soal belanja online, dan hal ini mewajibkan orang untuk berhati-hati. Pembeli harus memastikan bahwa toko online yang menjual barang-barang memang terpercaya dan produk ini dijual memiliki review yang baik. Kebanyakan kasus penipuan yang dialami oleh konsumen atau pembeli adalah sudah membayar lewat transfer, namun barang yang dibeli tak kunjung datang sesuai dengan estimasi kedatangan. Yang kelima yaitu tak bisa langsung pakai. Bagi pembeli di toko online, satu hal yang menjadi kerugian yang wajib dibeli adalah tak bisa langsung memakai barang yang dibeli. Karena memang tak ada bentuk fisik saat membeli, barang yang dibeli butuh waktu untuk diantarkan ke kediaman pembeli. Tentunya, waktu yang dibutuhkan ini memiliki jeda tak hanya 1 ataupun 2 hari, bahkan bisa seminggu. Bagi pembeli yang tak sengaja menjadi korban penipuan, barang yang sudah dibeli tak juga diantarkan setelah melebihi estimasi waktu pengiriman. Terdapat berbagai risiko yang bisa dialami pembeli, seperti barang yang dibeli tertahan, paketan datang terlambat, hingga paketan yang dikirim ternyata salah alamat.
Yang keenam yaitu barang asli ataupun barang tiruan. Sejatinya, kemunculan toko online adalah dibutuhkan tanpa harus keluar. Salah bang, nanti potongnya bagian ini. Yang keenam yaitu ada barang asli atau tiruan. Sejatinya, kemunculan toko online adalah untuk mempermudah pembeli dalam menemukan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah. Dengan toko online ini pun, konsumen lebih mudah bisa melakukan pembelian barang kapanpun dan dimanapun yang mereka inginkan. Namun, pembeli juga harus menerima kenyataan bahkan mereka tak bisa membedakan barang yang dijual itu asli ataupun tiruan. Dalam hal ini, kecerdasan dan ketelitian pembeli benar-benar menentukan. Seringkali pembeli tidak mengecek informasi lebih detail terkait barang yang dibeli dan hanya fokus pada harga. Harga miring pada barang yang dicari membuat pembeli tak segan-segan segera membelinya tanpa mengetahui barang tersebut asli ataupun tiruan. Sehingga justru menjadi kerugian bagi pembeli karena barang yang dibeli tak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Yang ketujuh yaitu rentan pembobolan rekening. Salah satu kemudahan berbelanja online adalah pembayaran karena pembeli tak perlu keluar rumah untuk membayar barang yang dibeli dari toko online. Cukup menggunakan transfer dan proses pembayaran pun terselesaikan. Namun, pembeli juga harus menyertakan ATM mana yang digunakan sebagai alat pembayaran. Tak sedikit pula yang menggunakan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit inilah yang rawan dibobol. Banyak pencuri kreatif menggunakan kecerdasannya untuk membobol kartu kredit dan ATM dari pengguna online. Mengingat saat ini, toko online juga dilengkapi dengan saldo yang isinya pun tak sedikit. Terlebih ketika memasuki masa diskon besar-besaran. Yang terakhir yaitu ada penutup. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari tugas kelompok kami. Di era globalisasi ini, banyak kemudahan yang diberikan termasuk dalam proses transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet atau lebih dikenal sebagai transaksi belanja online. Mampu menimbulkan beberapa permasalahan seperti munculnya perilaku konsumtif ataupun pemborosan terlalu sering atau bahkan karena terlalu asyik dengan kemudahan transaksi belanja online. Perilaku belanja online atau pembelian online di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepercayaan, harga, kenyamanan, kemudahan, dan ketersediaan merupakan faktor yang paling utama mempengaruhi konsumen belanja di toko online, dan faktor yang lainnya seperti keamanan, kualitas produk, website desain, dan perilaku konsumtif. Yang kedua, ada saran. Dengan adanya kemudahan berbelanja secara online, maka seharusnya membuat konsumen bijak dalam berbelanja. Mereka yang berbelanja harus memperhitungkan barang yang ingin dibeli dan uang yang dimiliki. Tak hanya itu, mereka juga harus bisa memperkirakan barang yang dibeli dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika sekiranya barang itu merupakan barang yang menjadi kebutuhannya, maka sah saja jika dibeli. Dan apabila barang itu menjadi barang prioritasnya, maka sangat disayangkan jika mereka mendahulukan barang keinginannya dibanding dengan barang kebutuhannya. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Bang Dwiki. Demikian presentasi dari kelompok 6, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.